Selamat datang di Ruang Belajar Gratis. Halo anak-anak kelas 8. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi sistem komputer. Materi ini sangat penting, karena pada awal pembelajaran ini, kita akan mengenal materi sistem komputer, yaitu dasar dari semua teknologi yang sering kalian gunakan sehari-hari. Mulai dari belajar, bermain game, hingga menonton video, semuanya tidak lepas dari sistem komputer. Materi ini sangat penting, karena dengan memahami sistem komputer, kalian akan tahu bagaimana komputer bisa bekerja, apa saja bagian-bagiannya, dan bagaimana peran manusia di dalamnya. Pengetahuan ini akan sangat berguna untuk pembelajaran informatika di jenjang berikutnya. 1. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem komputer tidak hanya komputer, tetapi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, pengguna komputer. Sistem komputer tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan gabungan dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Jika salah satu komponen tidak ada atau tidak berfungsi, maka sistem komputer tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi, komputer bukan hanya sekadar mesin, tetapi juga membutuhkan perangkat lunak dan manusia sebagai penggunanya. Ketiga komponen ini harus bekerja bersama agar data yang dimasukkan dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. 2. Komponen sistem komputer. A. Perangkat keras, hardware. Hardware adalah bagian komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Contoh hardware: keyboard, mouse, monitor, CPU, printer, speaker. Pengelompokan hardware. 1. Perangkat input. Digunakan untuk memasukkan data. Contoh, keyboard, mouse, scanner. 2. Perangkat proses. Mengolah data. Contoh, CPU, prosesor, RAM. 3. Perangkat output. Menampilkan hasil. Contoh, monitor, printer, speaker. 4. Perangkat penyimpanan. Menyimpan data. Contoh, hard disk, flash disk, SSD. Perangkat keras atau hardware adalah semua bagian komputer yang bisa kita lihat dan pegang secara langsung. Setiap perangkat keras memiliki fungsi masing-masing dalam membantu kerja komputer. Hardware dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tugasnya. Ada yang bertugas memasukkan data, mengolah data, menampilkan hasil, dan menyimpan data. Semua perangkat ini saling terhubung agar komputer dapat bekerja secara maksimal. B. Perangkat lunak, software. Software adalah program atau aplikasi yang tidak bisa disentuh, tetapi dapat dijalankan. Jenis software. 1. Sistem operasi. O. Windows, O. Linux, O. Mac OS, O. Android. 2. Aplikasi. O. Microsoft Word, O. Excel, O. PowerPoint, O. Browser, Chrome, Firefox. 3. Software utilitas. O. Antivirus, O. Aplikasi pembersih sistem. Perangkat lunak atau software berfungsi sebagai pengatur dan pengendali perangkat keras. Tanpa software, komputer tidak akan bisa digunakan meskipun semua perangkat keras sudah tersedia. Sistem operasi berperan sebagai penghubung antara pengguna dan komputer, sedangkan aplikasi digunakan untuk mengerjakan berbagai tugas.
Software utilitas membantu menjaga agar sistem komputer tetap aman dan berjalan dengan baik. C. Brainwara. Brainwara adalah orang yang menggunakan komputer. Contoh brainwara: siswa, guru, operator, programmer, teknisi. Tanpa brainwara, komputer tidak dapat digunakan. Brainwara adalah komponen yang sangat penting dalam sistem komputer, karena brainwara lah yang mengendalikan dan memanfaatkan komputer. Walaupun komputer memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih, tanpa brainwara komputer tidak akan berguna. Oleh karena itu, manusia memiliki peran utama dalam menjalankan sistem komputer. 3. Cara kerja sistem komputer, IPO. Sistem komputer bekerja dengan konsep IPO. 1. Input data dimasukkan. 2. Proses data diolah. 3. Output hasil ditampilkan. Contoh: input, mengetik tugas. Proses, komputer mengolah data. Output, teks tampil di layar. Cara kerja sistem komputer mengikuti konsep IPO, yaitu input, proses, dan output. Proses ini terjadi setiap kali kita menggunakan komputer, baik secara sadar maupun tidak. Misalnya saat mengetik tugas, kita memasukkan data melalui keyboard, komputer mengolah data tersebut, lalu hasilnya ditampilkan di layar monitor. Proses ini berlangsung sangat cepat dan terus berulang. 4. Contoh penerapan sistem komputer. Mengetik tugas sekolah. Mencetak dokumen. Menonton video. Bermain game. Mengolah nilai siswa. Penerapan sistem komputer dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas digital yang kita lakukan melibatkan sistem komputer. Baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat kerja, sistem komputer membantu manusia bekerja lebih cepat, mudah, dan efisien dalam mengolah informasi. Rangkuman. Sistem komputer adalah gabungan perangkat keras, perangkat lunak, dan brainwara yang bekerja bersama untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem komputer bekerja dengan konsep IPO, yaitu input, proses, dan output. Pemahaman sistem komputer penting untuk mendukung aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari. Sebagai rangkuman, dapat disimpulkan bahwa sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yang saling berkaitan. Ketiganya harus bekerja bersama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Dengan memahami sistem komputer, kalian diharapkan mampu menggunakan teknologi secara lebih bijak, efektif, dan siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan.